Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Wafa Muhammad. Baik, hari ini saya akan berbagi pengalaman ya. Bagi pengalaman terkait perpanjangan SIM online. Jadi kemarin tuh kebetulan SIM saya itu sudah habis, masanya yang habis, pancinya dimakan rayap habis. Jadi kemarin tuh kurang 1 mingguan. Jadi mumpung masih ada waktu 1 minggu itu, saya mencoba untuk online dulu. Ya, sebelum datang ke Satpas, saya ke online dulu. Jadi perpanjangan secara online ini, gambaran saya itu sangat mudah ya. Jadi menggiurkan gitu. Jadi nanti fisiknya kan dikirim ke rumah. Gimana? Enak kan? Ternyata saat dicoba ya, saat mencoba itu awal-awalnya, jadi gini, awalnya kita harus download dulu aplikasi namanya Korlantas ya. Aplikasi Korlantas ini bisa didapatkan di Play Store. Oh ya, sebenarnya untuk perpanjangan SIM secara online ini itu bisa 90 hari sebelum jatuh tempo gitu, itu masih bisa. Jadi nggak harus mepet-mepet gitu. Baik, setelah download tadi ya, aplikasinya setelah download, jadi kita harus mendaftarkan dulu SIM kita ya, yang SIM kita yang itu yang sudah ada itu didaftarkan, namanya digitalisasi SIM ke aplikasi Korlantas tersebut. Nah, setelah terdaftar di aplikasi tersebut, maka kita bisa milih menu perpanjangan SIM. Nah, saat pengajuan ini kita akan diminta mengisi beberapa administrasi seperti KTP dan lain-lain. Setelah pengajuan, kita akan diminta hasil ya, hasil psikotes. Nah, kita kan nggak ada psikotes itu. Nah, jangan khawatir, nanti di aplikasinya nanti disediakan. Tetapi untuk psikotes ini bisa dilakukan secara online juga ya. Di situ kita butuh satu aplikasi untuk psikotes, yaitu namanya FC, ya, FC SIM. Nah, saat akan psikotes ini kita diminta membayar dulu ya. Kita membayar dulu kurang lebih 30.000 sampai 37.000-an. Tepatnya lupa, pokoknya nggak sampai 40.000 lah. Lebih murah kan ini untuk psikotesnya. Nah, setelah membayar kita akan menjawab beberapa pertanyaan ya, pertanyaan seperti biasa lah psikotes pada umumnya yang kita lakukan pada waktu pembuatan SIM. Setelah psikotes selesai, kita akan diminta tes kesehatan. Tes kesehatan ini kita harus download ya. Ini kita harus download satu aplikasi lagi namanya Erikes. Nah, pada aplikasi ini kita hanya mengisi data dan keperluan plus tujuan tesnya di mana. Jadi tujuan tesnya kita di mana. Ini masih belum membayar. Jadi kita harus datang ya. Jadi kita harus menentukan tujuan kita tesnya di mana. Jadi pada tes kesehatan ini memang belum 100% itu secara online. Jadi kita harus datang tadi ya ke dokter yang kita tuju. Nah, setelah datang ke dokter, ternyata di situ saya harus membayar. Ya memang waktu tes biasa itu kan juga membayar. Tapi di sini nilainya agak tinggi dikit ya, yaitu membayar 80.000. Ini lebih mahal dari tes kesehatan yang biasanya. Biasanya cuma 25.000-an. Nah, setelah semuanya terpenuhi itu tadi, syarat-syarat tadi terpenuhi, psikotes dan kesehatan, maka tinggal mengajukan perpanjangan SIM online-nya ya. Saat mengajukan, kita harus membayar. Ini saya agak benar-benar lupa ini, kurang lebih 100.000-an kalau tidak salah. 100.000-an. Anggap aja 100.000 ya, nggak sampai kok 140 gitu, nggak sampai 100.000-an, paling 110-120-an. Nah, dari sini saya mulai agak kesal ya. Mulai sini saya agak kesal. Soalnya begini, ketika gagal, maka uangnya akan dikembalikan dan dipotong 10.000. Karena apa? Karena di situ ada administrasi senilai 10.000. Jadi memang administrasinya 10.000 itu akan dipotong. Nah, ketika gagal dan kita mengulangi lagi, kita bayar 100.000 lagi. Gagal, dipotong 10 lagi. Terus seperti itu sampai berhasil. Itu yang pertama bikin saya kesal itu di situ. Jadi ketika kita gagal, kita ngulangi lagi, kita gagal, dan itu setiap kali kembalikan tuh potong 10. Itu yang pertama. Terus yang kedua, penyebab kegagalannya, karena di sini penyebab kegagalan saya adalah material SIM-nya habis. Kenapa tidak ada keterangan pada setiap Satpas kalau material SIM-nya habis? Itu yang bikin saya kesal. Dan sekarang saya milih Satpasnya di sini, wilayah sini, ternyata habis. Terus pilih lagi wilayah sini, habis lagi. Ya, kita 10.000 itu terus berulang. Nah, akhirnya mau nggak mau saya datang ke Satpas terdekat.
dengan membawa hasil psikotes dan tes kesehatan yang sudah ada tadi, yang sudah saya lakukan secara online tadi. Nah, untungnya hasil tes kesehatan dan psikotes secara online masih berlaku. Nah, alhamdulillah ya, masih berlaku. Kalau enggak saya buang-buang uang. Alhamdulillah akhirnya SIM saya sudah berhasil diperpanjang. Itu tadi pengalaman saya ya. Jadi teman-teman yang belum mencoba mungkin bisa mengambil hikmahnya dari sini. Semoga kalian bisa mengambil hikmahnya ya. Dan saran saya untuk Satpas, tolong cantumkan keterangan jika material SIM sudah habis, supaya kita nggak berulang untuk kesalahan dan tidak membuang-buang uang 10.000. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Ora upload, ora bayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.